Pasca berulangnya kebakaran depo Pertamina Plumpang, sejumlah upaya mencegah bencana itu kembali terjadi, diantaranya merelokasi terminal BBM atau warga yang harus direlokasi. Presiden Joko Widodo yang datang ke lokasi kebakaran dan menjenguk korban menegaskan lokasi ini merupakan zona bahaya, namun justru ada permukiman yang dekat dengan depo Plumpang. Seharusnya ada buffer zone atau zona penyangga yang bebas dari permukiman. Pertama, karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa. Solusi yang diminta Presiden dijawab Menteri BUMN Erick Thohir. Utamanya akan dikaji aspek keselamatan agar insiden di Plumpang tidak terjadi lagi. Karena kalau kita lihat kondisi objek vital nasional ini, hari ini rata-rata buffer zone-nya atau jaraknya itu sangat amat tipis. Ya. 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silakan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Sementara itu, Lembaga Energy Watch menyatakan zona aman permukiman dan depo seharusnya minimal 50 meter. Kalau kita melihat objek vital yang memang memiliki potensi bahaya kebakaran ataupun eksplosif, ini perlu diketahui bahwa radius dari radiasi panas itu bisa sampai 50 meter. Makanya memang mungkin asumsi awal itu adalah 50 meter. Dan perlu kita lihat juga, itu kalau di video dari pagar, itu masih ada buffer zone ya, pada tangki terminal. Namun setelah dari pagar ke permukiman, itu tidak ada buffer zone sama sekali. Nah, hal tersebutlah yang memang harus diperhatikan juga dari Pertamina ataupun Pemda terkait. Solusi terbaik memang diperlukan dalam waktu cepat. Selain penanganan korban kebakaran, perlu solusi pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dari keterangan Presiden, sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak penyangga atau buffer zone antara permukiman warga dengan terminal bahan bakar minyak Pertamina Plumpang selebar 50 meter minimal. Buffer zone atau daerah penyangga salah satunya berupa ruang terbuka hijau. Buffer zone diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kebakaran. Sementara pakar ekonomi dan energi UGM Fahmi Radi bilang, zona aman antara depo dan permukiman adalah 5 km. Saudara, kini selain fokus terhadap penanganan korban kebakaran, pemerintah juga fokus dalam mencari solusi agar bencana depo Plumpang tidak terulang lagi. Untuk membahasnya, pagi ini kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, dan Profesor Fatma Lestari, Guru Besar Keselamatan dan Keamanan Kerja dari Universitas Indonesia. Sementara waktu kami juga sudah berusaha mengontak Pertamina, saudara, untuk bergabung, tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan respon. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sehat selalu. Selamat pagi Mbak Valentin, salam sehat selalu kembali. Ya, Kang Yayat, Ibu Fatma, terima kasih sudah mau bergabung pagi ini bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sebelum ke Bu Fatma, saya mau ke Kang Yayat terlebih dahulu. Kang, kemarin itu ketika mengunjungi tempat kejadian perkara, ini Presiden Jokowi mengatakan ada dua kemungkinan yang harus segera bisa dituntaskan oleh BUMN di sini, baik itu Pertamina ataupun pihak-pihak terkait ya, memindahkan depo atau
merelokasi warga yang tinggal di sekitaran depo Pertamina Pelumpang. Mana yang lebih realistis? Yang pertama begini, kalau mau realistis, sebetulnya acuannya sudah dibuat pada tahun 2009 pada masa kepemimpinannya Pak Bob. Sudah dikaji bersama-sama pemerintah pusat, Pertamina, kemudian juga dengan pihak kementerian lainnya. Master Plan tahun 2009 itu tidak bisa dieksekusi karena ada persoalan sengketa tanah. Itu yang dikatakan tadi. Ada ruang yang di luar depo BBM itu yang diakui sebagai asetnya Pertamina. Tetapi konflik itu terjadi hingga ke ranah pengadilan. Persoalan pembuktian siapa yang memiliki tanah dan siapa yang sebetulnya berhak mengelola ruang tersebut. Nah, selama masa kevakuman tersebut itulah yang terjadi perambahan, pelan tapi pasti masuk dan akhirnya realitasnya seperti itu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ruang di luar depo BBM itu bukan ranahnya kewenangan dari Pertamina, tapi ranah kewenangan dari pemerintah DKI dalam konteks pengendalian ruangnya. Jadi sebetulnya kalau dari tahun 2009 konsep itu dijalankan dan bisa diimplementasikan, sudah tidak ada masalah. Bahkan Pak Jokowi mengatakan sudah ada rencana itu untuk membuat semacam batas air 50 meter lebarnya. 2009 sudah ada rencananya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih penting? Merelokasi warga atau mempertahankan depo BBM Pelumpang? Pertama satu, depo BBM Pelumpang saya mengatakan sekali lagi lokasinya sangat strategis dalam konteks distribusi bahan bakar. Karena apa? Jarak pelabuhan dengan depo sudah tertanam pipa hampir 5 km. Kemudian posisi depo itu berada akses dekat dengan jalan tol yang memungkinkan distribusi bahan bakar itu mudah kemana-mana. Aksesnya mudah, karena disitulah sebetulnya keunggulannya. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih mahal? Membangun depo BBM yang baru atau membuat revitalisasi relokasi warga? Kalau menurut saya, jika nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, konsep 2009 itu bisa dijalankan dan bisa dipastikan ada aset tanah yang bisa dimanfaatkan. Apakah aset Pertamina, aset Pemprov DKI, atau aset kementerian, atau siapa saja, maka sudah saatnya kita merevitalisasi kawasan itu dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitarnya, misalnya satu, untuk membangun rumah susun, membangun tempat usaha, atau tempat-tempat saja. Karena sekali lagi sebetulnya karena di situ sebetulnya tanahnya kan harus diperjelas. Jadi dengan demikian, kalau kita mengedepankan, kalau merelokasi warga dengan perhitungan pembelajaran untuk memperbaiki tata ruang, itu menjadi satu model yang bagus. Karena apa? Keberhasilan merelokasi warga dari sekitar depo BBM Pelumpang itu akan menjadi model konsep bagi penataan kawasan-kawasan sentra vital negara di tempat lain. Tadi Menteri BUMN sudah mengatakan hampir sebagian besar unit-unit vital strategis nasional itu sudah terkepung di permukiman. Karena misalnya tahun 74 kan Pelumpang masih sepi, masih tidak ada penduduk sekitarnya. Demikian juga dengan depo-depo di tempat lain. Itu bagaimana posisi pembangunannya itu karena urbanize, perkembangan kota, tekanan perumahan makin besar, semakin lama semakin terkepung, pengendalian tata ruangnya lemah. Nah, dari sini saya bilang ada bagusnya kita mengedepankan konsep revitalisasi kawasan yang ada di sekitarnya, membuat buffer zone, dan itu menjadi konsep bagi model percontohan. Daripada tadi kita memindahkan depo BBM-nya ke pulau reklamasi yang mungkin memerlukan waktu investasi dan cukup skala besar, maka kita manfaatkan ini. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan? Pertama satu, inisiatif utamanya itu harus dari Pemprov DKI. Pemprov DKI harus mendata. Pertama satu, siapa warga yang memang punya aset tanah pribadi di sana. Kalau ada tanah pribadi, bisa dibeli atau diganti rugi. Kedua, siapa yang menduduki aset yang sebetulnya dalam masalah status sengketa tanah di atas. Itu juga harus diinventarisasi.
siapa yang memanfaatkan tanah-tanah siapa. Nah, kemudian ada keputusan pengadilan untuk menetapkan status tanah tersebut. Karena selama tanah itu masih tanah sengketa, APBD tidak pernah bisa masuk. Kalau misalnya Pertamina pun sudah mengklaim status tanahnya memang tanah mereka, mereka bisa mengeluarkan anggaran. Jadi dalam hal ini, kepastian hukum dalam tata ruang adalah kekuatan utama bagi upaya relokasi dan revitalisasi. Nanti kalau misalnya depo Pertaminanya dipindahkan ke Pulau Reklamasi, so what gitu loh, eks lokasi itu akan dibuat apa? Kan sangat sayang ya kan? Nah, jadi lebih bagus kita manfaatkan saja aset-aset yang ada di sekitarnya. Yang kedua, cara yang kedua, apa yang harus dilakukan ke depan? Pertama, dalam waktu pendek, jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek, kalau bisa, kita harus membuat shelter. DKI itu punya pengalaman dalam konteks penanggulangan kebakaran Pasar Gembrong. Ketika Pasar Gembrong terbakar, warga yang terbakar ditempatkan di rumah susun, kemudian dalam waktu 6 bulan dilakukan revitalisasi pembangunan rumah baru bagi para warga korban kebakaran. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara memfasilitasi mereka yang menjadi korban kebakaran? Bisa ditempatkan misalnya di rumah susun, atau dicarikan tempat kontrakan, bisa menumpang saudara, atau bisa kembali ke rumah tempat tinggal saudara dan sebagainya. Nah, selama masa 6 bulan atau 1 tahun, harus ada konsep master plan-nya yang bisa dikerjasamakan antara DKI, Pertamina, BUMN, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya untuk bersinergi di dalamnya sehingga jelas bahwa pilihan relokasi adalah bagi warga adalah pembelajaran bagi penataan kawasan-kawasan sentra vital negara lain untuk kasus-kasus di tempat yang lain yang mirip dan persis sama. Ya, tentu ini juga ada butuh komunikasi dengan warga seperti itu. Kalau misalnya memang ini sudah dibahas sejak tahun 2009, apa yang jadi pertimbangan warga sehingga mereka tidak ingin direlokasi begitu ya untuk keamanan bersama padahal. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sana, Kang Yayat, kami juga akan kembali menyapa Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Edi Suparno yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Edi, salam sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, Pak Edi, hingga saat ini sebelumnya tadi juga kami juga sudah mewawancarai Pak Kang Yayat begitu ya, bahwa ini sebenarnya sejak tahun 2009 tentang keamanan, tentang kenyamanan warga yang tinggal di daerah atau di objek vital nasional ini sebenarnya sudah dikaji begitu, bahwa memang sampai saat ini dengan terjadinya peristiwa kemarin ini diduga sudah tidak nyaman untuk lokasi ini ditinggali warga. Dengan adanya sengketa tanah yang tadi diceritakan sedemikian rupa oleh Kang Yayat, sepengetahuan Bapak di Komisi 7, ini sebenarnya tanah yang ditempati warga di daerah Pelumpang ini milik siapa, Pak? Pertama mungkin saya bicara dalam kompetensi saya sebagai pimpinan Komisi 7 ya. Dan kita di Komisi 7 adalah komisi yang menangani masalah energi diantaranya termasuk perindustrian dan lain-lain. Tetapi terkait masalah insiden yang terjadi, kebakaran yang terjadi di Pelumpang, kami juga sudah menyampaikan kepada Pertamina ketika terjadi kasus-kasus serupa, insiden yang serupa di beberapa kilang Pertamina yang lainnya. Jadi dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan ini ada insiden di Balongan, di Indramayu, kemudian kebakaran yang menimbulkan ledakan dan berakibat fatal juga, ada jiwa yang melayang, kemudian juga di Cilacap, kemudian ada kebocoran pipa di Karawang. Jadi sudah 3 insiden. Yang keempat adalah insiden yang sekarang terjadi di Pelumpang. Nah, dalam hal ini kami juga sudah menekankan, terutama pasca terjadi ledakan di Balongan, di Indramayu, kami sudah sampaikan bahwa harus dipastikan bahwa masyarakat berada dan tempat tinggalnya berada di dalam zona aman. Jadi kita bicara mengenai buffer zone. Bahkan waktu itu kita menggunakan analogi, ya objek vital negara manapun pasti ada buffer zone-nya. Misalnya bandara, itu ada buffer zone-nya. Gitu. Ya, sehingga memang itu harus memang diimplementasikan secara konsekuen. Memang di Indonesia yang selalu menjadi permasalahan adalah mengenai kepemilikan tanah. Terutama kepemilikan tanah yang sudah lama tidak dihuni, langsung diokupasi oleh masyarakat. Bahkan terjadi permasalahan di mana terjadi jual beli lahan tersebut dan ada terbit sertifikat di atasnya. Nah, padahal sudah ada sertifikat misalkan dimiliki oleh Pertamina.
kami masih mendapatkan informasi, tetapi belum mendapatkan kepastian terkait beberapa sertifikat atau hak kepemilikan yang ada di pelumpang tersebut yang masih dimiliki, yang tetap hari ini dimiliki oleh Pertamina berdasarkan sebuah perjanjian jual beli yang ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Pertamina masih belum bisa menegakkan hukum ya secara konsekuen di daerah yang menjadi lahan tersebut. Nah, oleh karena itu ya kita minta agar segera dilakukan penyelesaian yang tuntas terhadap permasalahan yang langsung menyangkut kepentingan dan keselamatan warga, yaitu buffer zone-nya. Yang pertama harus dilakukan tentu adalah bagaimana Pertamina bisa memastikan kepemilikan tanah itu dan kemudian bisa menerapkan. Tadi disampaikan juga bahwa apa manfaat dan mudarat pro dan kontranya jika ada relokasi, apakah relokasi warga ataukah relokasi fasilitas dari depo di Pelumpang, ya tentu semuanya itu memiliki komplikasi tersendiri ya. Tetapi menurut hemat kami saat ini ada beberapa hal yang harus diprioritaskan oleh Pertamina. Pertama, prioritas utamanya adalah bagaimana menyelesaikan semua kewajibannya terkait warga yang meninggal, mereka yang masih dirawat rumah sakit, yang kehilangan tempat tinggal. Gitu ya. Ya, jangan sampai Pertamina terkesan lepas tanggung jawab atau mempersulit mereka yang memang memiliki hak untuk diurus. Nah, itu kami sampaikan. Kedua, kami minta dilakukan audit investigasi. Audit investigasi terkait masalah operasional, keselamatan kerja, prosedural, apakah dilaksanakan dengan baik, ataukah ada kegagalan dalam melaksanakan prosedur keselamatan, protokol keselamatannya, termasuk juga masalah ini yang sekarang kita bahas mengenai keselamatan warga yang hidup, yang tinggal di sekitar daerah Pelumpang tersebut. Nah, itu yang kita minta agar segera dilaksanakan dan dalam masa sidang akan datang, yang akan dimulai tanggal 14 Maret yang akan datang, salah satu prioritas kami di Komisi 7 adalah untuk memanggil Direksi Pertamina untuk mendapatkan masukan terkait hal ini. Dan kalau tidak ada aral melintang dan sudah dinyatakan aman oleh pihak keamanan, bahwa kita sudah bisa melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, hari Selasa rencananya Komisi 7 juga akan melakukan kunjungan untuk melihat kondisi di Pelumpang, tentu dengan memperhatikan dan menunggu lampu hijau dari pihak keamanan untuk menyatakan bahwa sudah aman untuk didatangi, untuk dikunjungi. Demikian. Oke, Pak Edi, tentu dengan insiden seperti ini, sebenarnya pasti Komisi 7 sudah juga melakukan hal yang sama, yakni pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah BUMN dan juga perusahaan yang ada di bawahnya, yakni Pertamina begitu. Nah, dengan insiden yang sudah sudah terjadi begitu dan yang di Depo Pelumpang ini bukan kali pertama, kalau tidak salah 2009 juga pernah terjadi hal serupa. Ini dengan proses pemanggilan yang sudah pernah dilakukan oleh Komisi 7, kemudian tidak dilakukan relokasi seperti Anda tadi yang sudah disampaikan. Mengapa Pertamina belum bisa menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan sengketa tanah agar diperoleh keamanan dan kenyamanan bersama antara Depo Pertamina, antara kinerja Pertamina dan juga kenyamanan masyarakat yang tinggal di sana. Apa yang waktu itu menjadi kesulitan dari Pertamina untuk tidak melakukan relokasi dengan segera saat itu? Saya kira kembali lagi, kalau kita bicara relokasi, ya itu kita membicarakan suatu hal yang sangat kompleks, ya karena itu menyangkut penyediaan lahan sebagai lahan pengganti dan kemudian memindahkan apakah warganya ataukah fasilitas. Memindahkan fasilitas tentu kita berbicara mengenai infrastruktur yang memang harus dipindahkan dan itu merupakan sebuah perpindahan masif, termasuk juga apakah perpindahan itu akan mengganggu pasokan BBM atau tidak. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, sementara untuk merelokasi warga itu ada permasalahan sosial yang sangat besar yang harus diperhatikan. Terutama adalah warga-warga yang memang memiliki mata pencaharian atau kegiatan ekonomi di sekitar daerah situ. Tidak gampang juga. Mencari lahan pengganti pun itu tidak mudah. Apalagi kalau kita bicara lahan pengganti di daerah DKI Jakarta. Itu tidak mudah. Jadi meskipun sampai saat ini masih belum ada solusi dan kita berharap setelah kejadian ini, dan mohon maaf dengan segala rasa hormat, kita memang selalu harus belajar dari sebuah pengalaman pahit untuk bisa melakukan sebuah terobosan ya. Padahal sebuah terobosan itu sesungguhnya bisa dilakukan tanpa
adanya pengalaman yang buruk ini. Nah, tetapi apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, ya kita tetap harus melaksanakan ini, sehingga kami juga nanti di dalam rencana kita melakukan pemanggilan terhadap Pertamina, nanti kita akan minta kira-kira dari Pertamina apa langkah selanjutnya, dan saya yakin Pertamina juga sudah membuat kajian terhadap pros dan kontra terhadap relokasi, apakah relokasi warga maupun relokasi fasilitas. Tetapi kembali lagi, kita bicara keselamatan dan keamanan dari warga, sehingga memang itu harus dicarikan solusi segera, dan ini adalah salah satu dari fokus kita dalam waktu dekat kita melakukan pemanggilan terhadap Pertamina. Ya, keselamatan dan keamanan warga itu adalah hal yang harus diutamakan, apalagi sampai sekarang ini ada belasan korban jiwa, bahkan bisa saja kemungkinan bertambah. Ini yang menjadi hal yang harus fokus, menjadi pertimbangan apa yang kira-kira solusi yang menjadi win-win solution bersama begitu ya. Prof. Fatma, kami juga mau menanyakan kepada Anda, ini kalau dari insiden kebakaran kemarin yang terjadi di Depo Pelumpang, Jakarta Utara, ini apa yang bisa dievaluasi? Terutama dilihat dari sisi keselamatan dan juga kesehatan kerja, begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Valentina. Ya, pertama-tama memang kita harus melakukan investigasi secara mendalam dan menyeluruh untuk menemukan tidak hanya immediate cause atau direct cause ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah gangguan teknis, penyebabnya adalah kebakaran, itu adalah direct cause. Tapi kita harus juga mengetahui root cause-nya, apa penyebab akarnya, mengapa adanya gangguan teknis itu terjadi, atau misalnya sistem mana yang perlu diperbaiki, SOP-nya yang kurang, atau kompetensinya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek HSSE, Health, Safety, Security, dan Enviro. Dari situ kita bisa mengambil lesson learned atau pembelajaran terpetik yang terbaik untuk kedepannya seperti apa. Jadi bukan menyalahkan pada seseorang atau bukan menyalahkan pada institusi, tetapi sistem apa yang perlu diperbaiki. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa ini menyangkut nyawa manusia. Ini adalah sangat-sangat prioritas. Memang pemulihan korban, bertanggung jawab terhadap kompensasi bagi penduduk yang meninggal, itu prioritas untuk saat ini. Tapi juga harus secara paralel, kebijakannya harus seperti apa. Kami pernah melakukan studi sejak tahun 2007. Kita ketahui bahwa Depo Pelumpang ini sudah dibangun sejak tahun 1972, kemudian dioperasikan 1974. Kami sudah merekomendasikan bahwa buffer zone ini nggak cukup kalau sebetulnya 50 meter. Minimal itu 50 meter. Tetapi apabila terjadi worst case skenario-nya, misalnya katakanlah BLIVI, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, ledakan yang cukup dahsyat, itu akan terjadi sampai 600 meter. Itu yang worst case-nya. Nah, kalau kita mau cari yang safe dan aman juga bagi penduduk sekitar, maka minimal itu adalah 1 kilometer. Itu mudah-mudahan sudah cukup ya. Minimal. Karena kalau 50 meter, masyarakat masih akan bisa terkena dampak radiasi panas yang mungkin terjadi ketika terjadi kebakaran dan ledakan. Itu dari sisi deponya. Kemudian dari sisi pipanya, pipeline risk assessment juga harus dilakukan. Mari kita lihat, kenapa kok begitu sulit menertibkan warga di sekitar? Kenapa? Coba belajar dari PT KAI, sama-sama BUMN, tapi PT KAI berhasil menertibkan masyarakat yang dulu begitu banyak di atas kereta, begitu ya, banyak korban, bahkan juga banyak korban jiwa. Kita harus dalam perspektif lens untuk menyelamatkan jiwa dan masyarakat. Kita tidak bicara menyalahkan seseorang ataupun menyalahkan suatu institusi. Perlu kolaborasi, perlu benchmarking ke PT KAI. Kenapa mereka berhasil melakukan penertiban penumpang? Bahkan mereka juga berhasil menertibkan sepanjang jalur KA, kereta api. Kan sudah tidak ada lagi rumah-rumah liar, pemukiman liar. Bagaimana mereka membudayakan HSSE, harus belajar segera detik ini, harusnya juga dari kemarin-kemarin gitu ya. Ini udah menyangkut nyawa manusia, tanggung jawabnya dunia akhirat. Harus ada kolaborasi dengan banyak pihak, dengan Pemda, Polisian, Damkar. Juga kenapa kok Pertamina begitu sulit melakukan penertiban? Ini harus digali. Apakah secara hukum mereka nggak kuat? Atau bagaimana? Sementara KAI yang sama-sama BUMN bisa melakukan penertiban.
Dan apakah ini yang direlokasi itu atau warga atau depo, harus dilakukan kajian secara mendalam. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Lakukan kaji risiko, lakukan manajemen risiko, dan terapkan right of way dari pipa. Bukan hanya deponya, tapi juga sepanjang pipa. Dan jangan lupa, Pertamina juga punya truk-truk tangki yang selama ini juga mengalami beberapa kecelakaan. Harus kita bantu ya, Pertamina ini perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Dan ini sebuah wake up call yang sangat-sangat keras. Kita sudah berikan hasilnya sejak tahun 2007, kemudian kita lakukan lagi 2015, 2018. Minimal itu 600 meter, kalau bisa lebih itu lebih baik. Jadi menurut saya itu Mbak Valentina harus segera paralel pemulihan korban, kompensasi terhadap korban yang meninggal, dan juga future planning-nya harus segera dilakukan. Oke, berarti dengan pilihan yang ada, relokasi atau pemindahan depo, Prof. Fatma lebih setuju memang harus dilakukan relokasi ya, Prof, di sini? Ya, sekarang kenapa kok nggak bisa menertibkan itu permasalahan? Oke. Untuk untuk melakukan relokasi depo itu kan nggak mudah ya. Iya, kita harus ingat ya, begitu banyak 24 tangki yang ada di sana ya, masih banyak. Dan kita juga melihat bahwa kalau dari studi kami itu kalau terjadi worst case skenario-nya Blivi itu masyarakat yang bisa terkena dampak itu sampai 400 jiwa masyarakat. Belum lagi pekerja yang ada di dalam depo itu sendiri. Jadi lebih dari 1.000 jiwa yang sudah kita hitung itu bisa terdampak. Nah, ini kan sebetulnya sudah urgent, tapi pertanyaannya why kenapa ini tidak bisa dilakukan? Ini sudah sangat-sangat super urgent. Iya, tentu ini juga jadi catatan bersama bahwa tadi yang memang harus pihak-pihak ini mau bekerja sama di sini, tidak hanya pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pertamina, tapi juga bagaimana dukungan warga. Karena kalau misalnya kemarin di lokasi saja ini sudah ada warga yang ya sudah, saya kalau memang harus direlokasi saya ikut gitu. Tapi permasalahannya adalah tidak hanya satu warga itu yang manut gitu ya istilahnya. Ada juga ini menjadi masalah lama bahwa ketidakinginan warga rata-rata untuk relokasi adalah kewajiban warga untuk pembayaran retribusi ketika nantinya apabila pilihan rusun jadi yang utama. Nah, nanti kita juga akan membahas di sini apa kemudian solusi yang pantas untuk ditawarkan kepada warga supaya semuanya ikut kebijakan yang menguntungkan bersama. Tetaplah bersama kami saudara, Dialog Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih bersama dengan sejumlah narasumber dalam topik hari ini yakni cegah kebakaran depo Pertamina Pelumpang agar tidak kembali terjadi. Masih bersama Kang Yayat, Prof. Fatma dan juga Pak Edi Suparno. Terima kasih masih setia bersama kami di sini Bapak Ibu. Saya kembali ke Kang Yayat. Kang Yayat, kalau melihat potensi pilihan yang dimungkinkan untuk segera dilakukan yakni adalah relokasi warga yang tinggal di sekitaran depo Pertamina Pelumpang. Kalau melihat dari aset yang dimiliki di wilayah DKI Jakarta, ini di mana yang memungkinkan wilayahnya? Pertama begini, DKI masalah aset, memindahkan, membangun rumah susun sudah punya pengalaman. Contoh di mana? Di Kampung Pulo, ketika banjir tahunan bertahun-tahun, itu kan susah untuk direlokasi. DKI memanfaatkan ex kantor Sudin Pekerjaan Umum Jakarta Timur. Jadi tanah kantor itu dibangun rumah susun. Rumah susunnya yang membangunnya PUPR. Dan tarifnya pun disesuaikan dengan kemampuan warga. Dan ini mengingatkan warga, Anda tinggal di pinggir sungai, berarti Anda tinggal di daerah bencana yang setiap tahun kebanjiran. Esensinya sama dengan di Pelumpang.
Kalau Anda masih tinggal di sini, Anda akan terancam seumur hidup jika terjadi sesuatu. Nah, ini kan menarik. Mari kita petakan aset-aset dari apakah kementerian, dari DKI, dari Pertamina, badan usaha lainnya yang ada di kawasan sekitar tersebut yang bisa menampung. Tetapi sekali lagi caranya adalah memetakan batas radius buffer zone itu dengan jumlah siapa sebetulnya pemilik rumah ada di situ. Karena di sana kan banyak juga yang ngontrak. Mereka yang sebetulnya tinggal di situ tapi statusnya sebagai pengontrak. Nah, jadi hitunglah jumlah kakaknya berapa, lokasinya di mana, sehingga nanti dipetakan lokasi untuk relokasi. Kemudian saya ingin menambahkan apa yang ditekankan oleh Prof. Fatma tadi. Mengapa PT KAI bisa? PT KAI bisa karena dia dapat Kepres tahun 2011. PT KAI itu diberikan kewenangan mulai dari perencanaan, pembebasan, penataan, penertiban, pembangunan, sampai pembiayaan. Bisa nggak Kepres itu diberikan kepada Pertamina untuk melakukan eksekusi seperti tersebut? Dan yang menariknya adalah PT KAI itu berhasil mengambil kembali aset-aset tanah mereka yang disewakan atau dikerjasamakan kepada pihak lain. Bahkan sampai proses ke pengadilan. Bahkan juga dengan pemerintah daerah yang mengambil aset tanah atau instansi, PT KAI menang. Karena apa? Dia punya bukti. Dia diperkuat oleh Kepres. Nah, Pertamina pun atau badan usaha lain negara yang mengelola sentra-sentra vital negara, jika diberikan kewenangan Kepres khusus untuk menata kawasan, tidak perlu ragu-ragu lagi. Nah, jadi disinilah kasih keputusan yang tegas siapa yang menjadi leadernya. Karena dalam hal ini, ranah di luar BBM Pelumpang itu kan bukan ranah kuasanya dari PT Pertamina, karena dia tidak mendapatkan SK khusus. Kalau itu asetnya, dia diberi kewenangan, dia bisa melakukan penataan. Maka saya mengusulkan kepada misalnya contoh bandara, kalau ada pemukiman, bisa nggak pengelola bandara mendapatkan surat keputusan untuk melakukan penertiban? Karena ranah penertiban di luar itu adalah ranah pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun kalau misalnya untuk menertibkan perlu anggaran. Pertanyaannya untuk ditertibkan untuk kepentingan siapa? Korporasi atau kepentingan masyarakat? Tapi karena esensi utama di sini ada kepentingan negara, kepentingan korporasi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan keselamatan bersama, maka perlu ada surat penugasan khusus. Di situ nanti dibentuk tim kolaborasi. PT KAI sukses karena berkolaborasi dengan kepolisian, dengan aparat daerah setempat, dan ada anggaran untuk melakukan penataan dan rehabilitasinya. Nah, saya mengusulkan, jika memungkinkan pilihan relokasi, dan istilah saya bukan relokasi lah, revitalisasi kawasan sekitar Pelumpang menjadi kawasan yang lebih tertib dan tidak kumuh. Bahkan kalau tawarannya itu menjadi lebih bagus, lebih apik, lebih tertata, orang pasti tertarik. Kita banyak ahli-ahli perencananya, arsitekturnya, planernya, ahli lingkungannya. Mengapa tidak kita kolaborasikan untuk menjadikan sebuah model pembelajaran, membuat penataan revitalisasi kawasan khusus sentra vital negara, dan itu menjadi contoh untuk di tempat lain dengan memberikan mandat khusus kepada semua badan usaha negara, apakah bandara, apakah pelabuhan, apakah kilang, gas dan sebagainya. Karena selama ini hanya PT KAI juga ternyata memang punya kepentingan besar dengan hajat orang banyak. Nah, badan-badan usaha ini juga punya kepentingan besar untuk hajat orang besar dan kepentingan bersama. Jadi dalam hal ini, kalau ada mandat diberikan secara khusus kepada badan usaha untuk menyelamatkan aset dan menyelamatkan warga, maka itu satu-satunya cara. Karena selama ini, ketika tahun 2009, master plan-nya sudah disepakati, sudah dibuat, sudah direncanakan, tidak ada yang mengeksekusi karena tidak ada mandat yang diberikan. Siapa yang menerima mandat di dalam? Ya, ini jadi, menarik di sini. Aset DKI banyak. Jangan ragu. Fasum yang selama ini menjadi kewajiban pengembang banyak dimiliki oleh DKI. Tinggal bagaimana kemampuan dari DKI, kolaborasi dengan Pertamina, kolaborasi dengan PUPR, kolaborasi dengan kementerian lainnya. Mari sama-sama kita menyelesaikan masalahnya. Daripada sampai sekarang ada rencana 2009 tidak dilaksanakan, ujung-ujungnya bikin andilau antara dilema dan kegalauan. Itu kan lebih bagus. Baik.
Baik, Pak Edi, komentar Anda ini kelihatannya dengan saran yang diberikan Kang Yayat, ini tidak hanya Pertamina saja yang perlu dipanggil, tapi ada perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian-kementerian terkait, kemudian juga ada warga di situ kemungkinan yang mungkin dipanggil. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, pertama mungkin kita di Komisi 7 kan menangani mitra-mitra kami di Kementerian ESDM, Perindustrian, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, di luar itu tentu kami harus minta izin kepada komisi-komisi yang memang menaungi kementerian dan lembaga yang lain di luar Komisi 7. Atau kita bentuk pansus. Di mana pansus itu nanti dihuni oleh berbagai komisi begitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Tapi intinya begini, saya belum mau membahas masalah manfaat mudarat dan perlunya relokasi dan siapa yang direlokasikan sampai dengan investigasi ini selesai. Agar kita bisa mengetahui betul-betul apa yang menjadi inti permasalahan. Memang kita sudah lihat ada sejumlah permasalahan yang ada dan sekarang sudah betul-betul kasat mata bahwa kejadian yang tadi disampaikan oleh Prof. Fatma itu, ini wake up call, menurut saya ini adalah expensive wake up call, ya sangat mahal karena makan korban jiwa. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa saat ini kondisi hunian warga berada di dalam zona tidak aman. Ya, jadi memang harus ada tindakan. Tetapi tindakannya apa sekarang? Relokasinya sekarang melibatkan warga kah atau fasilitas deponya sekarang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan saya kira kita tidak meloncat kepada kesimpulan, tetapi menunggu hasil dari investigasi agar kita bisa mengetahui. Dan investigasi ini penting, karena menurut saya investigasi ini juga merupakan sebuah blueprint ke depannya agar Pertamina memiliki standarisasi yang langsung diberlakukan di seluruh fasilitas Pertamina dan anak perusahaannya yang memiliki kepentingan negara yang sangat tinggi dalam hal ini pasokan BBM, pasokan energi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami dalam pertemuan dengan Pertamina yang akan datang, mudah-mudahan di awal masa sidang kami sudah bisa mendapatkan beberapa masukan yang nanti kami juga sudah minta kepada Pertamina untuk disampaikan kepada publik ketika hasil investigasi itu telah konklusif, agar publik juga bisa mengetahui. Dan saya kira itu merupakan kewajiban kita bersama untuk menyampaikan kepada publik hasil investigasi tersebut, karena publik berhak untuk mengetahui permasalahan apa, dan mereka juga tahu bahwa misalkan saja mereka tinggal di zona yang tidak aman, sehingga mereka juga bagi mereka yang tadi Pak Yayat sampaikan banyak banyak yang mengontrak di sana, bukan memiliki lahan tetapi kontrak, itu juga mereka mungkin bisa mencari tempat tinggal yang lain di luar kawasan tersebut. Jadi intinya bagi kami tidak mau loncat dulu ke dalam sebuah konklusi ya sampai hasil investigasi ini bisa kita selesaikan dengan tuntas. Ya, tentu harapannya adalah hasil investigasi menyeluruh ini segera bisa diumumkan ke publik, pihak-pihak terkait untuk juga mengetahui apa sebab muabab kebakaran ini bisa terjadi supaya bisa dijadikan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya sepakat dengan Anda bahwa yang diinginkan untuk diketahui penyebabnya ini adalah tergambarnya blueprint begitu ya, agar kedepannya ini tidak kembali terjadi, tidak hanya di depo Pelumpang saja tapi juga di sejumlah daerah ataupun di objek vital yang berada di titik-titik di sejumlah titik di Indonesia. Nah, kemarin ini Pak Edi dan juga Kang Yayat, Prof Fatma, ini kan sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah polisi yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di situ. Kemarin ketika olah TKP, pihak dari Prof Fatma juga diajak untuk mengetahui begitu awal mula atau sebab daripada proses kebakaran yang terjadi kemarin, dan kalau misalnya memang melihat dari hasil olah tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan kemarin, apa menurut Anda atau analisis Anda kira-kira kebakaran ini bisa terjadi dari mana begitu? Baik, terima kasih Mbak Valentina. Ya, saat ini memang sudah ada beberapa tim yang diterjunkan, antara lain dari tim independen pengendalian keselamatan migas di bawahnya Dirjen Migas, dan saya juga ada di dalamnya. Kemudian juga dari Dewan K3 Nasional itu juga sudah diterjunkan timnya. Nah, kita menunggu hasil investigasi tersebut apa penyebabnya. Namun kalau boleh kita lihat, kita prediksi estimasi ya Mbak Valentina ya,
Ada beberapa potensi. Yang pertama mungkin dari sisi incorrect operations, mungkin ada operasinya yang kurang benar atau tidak tepat begitu ya. Atau mungkin ada corrosion atau ada third party. Dalam hal ini adalah pihak ketiga yang mungkin dari sisi security vulnerability assessment, artinya ada ancaman di situ, atau dari sisi safety risk assessment, di situ ada proses yang perlu diimprove atau ada kegagalan operasi. Nah, ini perlu dilihat dari dua sisi tersebut. Apakah karena kegagalan operasi atau memang ada ancaman terhadap aspek security di situ. Dan tapi Mbak Valentina dan Bapak Ibu semua, bahwa tidak akan terjadi kebakaran dan ledakan kalau tidak ada BBM-nya ya, tidak ada bahan bakarnya, tidak ada sumber api. Kalau oksigen memang ada di mana-mana. Dari tiga unsur ini, kalau salah satunya tidak ada, itu tidak akan terjadi kebakaran dan ledakan. Nah, kalau sudah ketiga elemen ini bertemu, maka terjadilah kebakaran dan ledakan. Ada potensi kebocoran dari BBM. Kenapa bocor? Itu perlu ditelusuri. Kenapa kok bocor nggak ketahuan, nggak terdeteksi begitu jauh radiusnya? Bagaimana sistem deteksi kebocorannya? Kemudian yang kedua, kenapa kok ada overpressure? Itu ada potensi kegagalan operasi di situ. Kenapa ada overpressure juga nggak terdeteksi? Nah, semua ini perlu diinvestigasi secara mendalam. Pada banyak kasus kami melakukan investigasi, ada beberapa hal dari sisi incorrect operation kadang terjadi, tapi juga aspek security juga terjadi. Selain itu juga potensi bencana alam, misalnya karena petir, itu juga banyak terjadi akhir-akhir ini. Nah, satu lagi Mbak Valentina, ini sudah menyangkut nyawa manusia, sudah menyangkut masyarakat banyak. Jadi menurut saya harus diprioritaskan. HSSE harus menjadi prioritas. Ya, jadi dari sisi keuangan kalau kita lihat begitu aspek HSSE ini diabaikan, kerugian yang diderita oleh kita Indonesia itu luar biasa besarnya. Jangan dihitung apakah merelokasi atau mau memindahkan warga atau memindahkan depo. Yang harus ditaruh di kacamata kita adalah bagaimana yang kondisi teraman masyarakat ini bisa diselamatkan. Nah, kalau masih sama seperti ini bukan hanya berlaku untuk depo Pelumpang, tapi juga seluruh fasilitas Pertamina objek vital nasional harus dievaluasi, harus diaudit secara mendalam dalam kacamata penyelamatan masyarakat, penyelamatan jiwa masyarakat. Nah, Oke. Prof. Fatma, apakah ada kemungkinan juga ada kesalahan human error di sini dari kebakaran kemarin berdasarkan analisis Anda? Ya, namanya manusia pasti selalu mempunyai kesalahan. Tetapi dalam hal ini kita jangan melihat menyalahkan seseorang atau menjadikan orang itu salah. Karena namanya manusia pasti punya kelemahan gitu ya. Tapi bagaimana sistem meminimalkan kesalahan manusia ini. Misalnya ketika operator harus memutuskan apakah ini tekanannya ditambah, apakah ini flow-nya ditambah, harus dibantu dengan sistem, harus dibantu dengan alat deteksi. Jadi ini sudah bukan lagi eranya manual decision making. Sudah banyak teknologi yang bisa diterapkan untuk membantu mengambil keputusan. Sudah waktunya untuk membangun sistem secara komprehensif agar error dari manusia ini bisa diturunkan. Memang pasti ada human error, itu sudah pasti. Tetapi seberapa jauh human error ini? Apakah violation atau benar-benar karena ketidaktahuan? Kalau violation jelas, punishment adalah salah satu strateginya. Tetapi kalau ketidaktahuan, kalau errornya itu terjadi karena memang sistem yang ada tidak mendukung dia untuk mengambil keputusan, maka harus ada alat bantu, harus ada teknologi membantu. Jadi jangan sampai manusianya ini mengambil salah keputusannya. Iya, tentu keputusan tidak bisa diambil. Kita juga dalam diskusi ini, dalam dialog ini tidak bisa berspekulasi terlalu jauh karena lagi-lagi saya sepakat dengan hal yang tadi disampaikan Pak Edi bahwa semuanya ini bisa diputuskan, bisa diambil keputusannya ini setelah adanya investigasi menyeluruh baik dari hasil olah tempat kejadian perkara ataupun juga diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah Pertamina, untuk
segera bisa menemukan solusi bagaimana yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan juga dengan perusahaannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di sini. Guru Besar Keselamatan dan Keamanan Kerja dari Universitas Indonesia, Profesor Fatma Lestari, kemudian juga Wakil Ketua Komisi 7, Bapak Edi Suparno, terima kasih, dan juga Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti, Pak Yayat Suprana. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu dalam diskusi lainnya. Salam sehat selalu Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.